Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu shahidan wa mubassira wan nadira wad da'iya ila Allah bi janihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Aidil Fitri rahimakumullah. Yang pertama, jantung berdebar-debar mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sampai hari ini bisa duduk, bisa melaksanakan ibadah Aidil Fitri. Ini merupakan kenikmatan yang sangat dahsyat yang sampai hari ini aneh pribadi menikmatinya, Bapak Ibu sekalian. Benarlah janji Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya Allah akan tambahkan itu nikmat. Barang siapa yang kufur, azabku sangat pedih. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk bahagian dari hambanya yang senantiasa bersyukur, senantiasa merasa hina di hadapannya, dan mudah-mudahan kita sama-sama berkumpul. Semua yang hadir jamaah di sini berkumpul menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertangkaikan salam berbuahkan cinta kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita, yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Mungkin ini berulang-ulang saya sudah pernah tausiahkan di sini ketika sholat tarawih, tapi saya ulang kembali. Ada sebuah riwayat ketika itu para sahabat berkumpul dengan baginda Rasulullah, dan kemudian
Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasul bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Sahabat menjawab, "Tentulah para malaikat." Rasul menjawab kembali, "Iya, benar, malaikat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin malaikat tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara beliau diciptakan Allah dengan kondisi yang bersih dan suci?" Tapi bukan itu yang saya maksud, ada lagi, kata Rasulullah. Lantas sahabat bertanya, menjawab lagi, menebak-nebak. Sahabat menjawab, "Tentulah engkau ya Rasul. Tentulah engkau ya Rasul." Ya benar. Bagaimana mungkin saya tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara saya dan nabi-nabi terdahulu selalu dipantau oleh Allah gerak-gerik saya. Dan kami orang pilihan Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ada lagi. Loh, siapa? Siapa? Kalau begitu ya Rasul, tentulah kami ya Rasul. Sahabat menjawab dengan pedenya, "Kami ya Rasul yang selalu bersama denganmu hari-hari kami." Kemudian Rasul menjawab, "Iya benar. Bagaimana mungkin kalian tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kalian selalu bersama dengan saya? Hari-hari kalian selalu bersama dengan saya. Saya sholat, kalian ikut dengan saya. Kalian tidak tahu, kalian bertanya kepada saya. Tapi bukan itu yang saya maksud." Lantas sahabat terdiam sejenak. Sahabat kebingungan. Kemudian sahabat bertanya, salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa ya Rasul yang engkau maksud?" Pada saat itu tidak seperti biasa, Rasulullah meneteskan air mata yang sangat dalamnya sampai dengan mengenai janggut beliau. Beliau terdiam sejenak dan sahabat terheran-heran, "Ya Rasul, apa salah kami ya Rasul? Kenapa engkau tiba-tiba meneteskan air mata dengan diammu ya Rasul?" Lantas Rasul pun menjawab dengan nada yang agak sedih, "Bagaimana mungkin saya tidak sedih wahai sahabatku? Karena jawabannya orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ada pada saat kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Mereka ada pada saat saya sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi hebatnya dari mereka adalah mereka melaksanakan perintahku, perintah Allah, melaksanakan sunnahku, dan mereka tidak pernah mengeluh padahal saya tidak ada bersama mereka. Bagaimana mungkin saya tidak sedih? Saya tidak bisa menatap mereka, saya tidak bisa bertemu dengan mereka, saya tidak pernah melihat mereka, tapi mereka tetap melaksanakan perintah Allah, mereka tetap menjalankan agama yang mulia ini. Maka itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan orang-orang yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW kita, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Aidul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak terasa Ramadan sudah kita lalui, Bapak Ibu. Saya merasa bahwa Ramadan tahun ini cukup cepat. Kayaknya baru kemarin Ramadan. Tiba-tiba kita masih dengan gembiranya merayakan unggahan menyambut Ramadan. Nggak tahunya hari ini sudah berakhir, Bapak Ibu. Sukacita, sedih, pasti. Bagaimana mungkin kita tidak sedih sementara belum menjadi jaminan bahwa Ramadan tahun depan kita masih Allah ciptakan hidup. Bapak Ibu,
Sadar nggak Bapak Ibu, banyak di sekeliling Bapak Ibu hari ini sudah tidak sama dengan Bapak Ibu semuanya. Sadar nggak Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang kita cintai hari ini mungkin tidak bersama dengan kita Lebaran tahun ini. Sadar nggak Bapak Ibu, bahwa kondisi COVID ini membuat kita jauh dari saudara-saudara kita yang kita cintai. Ada yang Allah panggil kemarin Ramadan terakhir tidak merasakan bulan Syawal. Ada yang Allah panggil ketika sebelum Ramadan, malam tarawih pertama Allah panggil. Ada yang Allah panggil ketika pertengahan Ramadan. Ada yang Allah panggil ketika 2 hari terakhir Ramadan. Tapi kita Bapak Ibu, Allah masih kasih kesempatan untuk kita hidup sampai dengan Lebaran tahun ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah 30 hari yang lalu kita maksimalkan dengan baik? Adakah 30 hari yang lalu kita maksimalkan dengan antusias, dengan keyakinan bahwa ini adalah Ramadan terakhir saya? Atau sama sekali ini hanya sebagai hiporia kita aja? Atau sama sekali ini hanya sekedar kebanggaan kita saja sebagai seorang muslim? Padahal Allah sudah janjikan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar kita membanggakan Ramadan. Di akhir hayat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, tattaqun, mendapatkan gelar takwa. Itulah yang sesungguhnya Bapak Ibu yang kita raih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin adalah ibadah terbaik kita. Bagi yang melaksanakannya dengan totalitas, beruntunglah Anda. Tapi ketika Anda mengatakan keakuan Anda saja, ketika kita mengatakan keakuan kita saja, alhamdulillah saya sudah melaksanakan tadarus. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan tilawah. Alhamdulillah selama Ramadan 30 hari ini saya sudah melaksanakan tarawih full. Tidak ada sedikit pun saya berhenti dari tarawih. Alhamdulillah selama Ramadan ini saya banyak bersedekah. Ini sudah mencukupi buat saya mempersiapkan diri menuju ke surganya Allah. Jangan salah Bapak Ibu, seorang syekh saja yang sudah memiliki hafalan hadis dan ayat Quran yang sudah banyak, dia sedikit aja muncul rasa ria di dalam dirinya, membanggakan diri. Wah, aku sudah siap ini menuju ke surganya Allah. Akulah ini yang dimaksud oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Akulah ini yang dimaksud oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Dia saja Allah seret ke dalam neraka karena kesombongan dia. Bagaimana dengan kita? Mungkin tanpa kita sadari, saking fokusnya kita dengan amal ibadah kita lupakan saudara-saudara sekeliling kita. Hablum minan nas kita lupakan. Bahkan penyebab kita tidak masuk ke dalam surga Bapak Ibu adalah ketika kita banyak bermusuh dengan sesama manusia. Dengan jirat tetangga kita pun berselisih paham. Dengan saudara kerabat kita merasa angkuh, merasa sombong, merasa ingin yang lebih tua, ingin merasa bahwa beliau yang harusnya minta maaf kepada saya, bukan saya yang minta maaf kepada beliau. Dengan orang tua yang sudah membesarkan kita, mengandung kita selama 9 bulan, mungkin yang masih hidup Anda beruntung Bapak Ibu. Sepulang dari sini Anda masih bisa maaf-maafan dengan beliau. Tapi bagaimana dengan Anda yang sudah kehilangan kedua orang tua Anda? Apakah Ramadan yang lalu Anda sudah bermunajat bahwa amal ibadah Anda serahkan kepada kedua orang tua Anda yang sudah tidak ada? Atau sebaliknya Anda hanya memperdulikan diri Anda sendiri selama Ramadan 30 hari kemarin? Padahal orang tua kita, mereka itu sangat sayang kepada kita. 9 bulan mengandung kita Bapak Ibu, berkorban. Apalagi bunda kita ya Bapak Ibu ya,
berkorban waktu, pikiran, tenaga, sampai-sampai dia tilawah saja pun tidak bisa kesampaian satu hari satu juz hanya karena mengandung kita, Bapak Ibu. Puasanya pun bisa bolong-bolong hanya karena mengandung kita, Bapak Ibu. Ayah kita yang sudah berpeluh kesah, bekerja siang dan malam hanya mencari nafkah dan menyiapkan sesuatu untuk lebaran kita, Bapak Ibu. Sampai-sampai terkadang tidak ada waktu buat ayah kita untuk beribadah kepada Allah. Saking fokusnya memikirkan anak-anaknya di masa yang akan datang. Sampai Allah panggil dia duluan daripada kita, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ridho, Bapak Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah tua, Bapak Ibu punya harta melimpah ruah, berangkat haji 10 kali haji, 10 kali umroh, tapi pada saat orang tua Bapak Ibu tidak pernah mengusahakan untuk mendoakan kedua orang tua Bapak Ibu, apalah arti semua yang Bapak Ibu miliki. Karena sejatinya kehidupan adalah kembali kepada Allah. Karena hanya beberapa hal yang bisa membawa orang tua kita ke dalam jannahnya itu, yaitu sedekatun jariyah, aw ilmin yanfa'u, dan anak yang solih yang selalu mendoakannya. Seharusnya momentum Ramadan 30 hari kemarin adalah momentum kita untuk mendoakan orang tua kita yang sudah tidak ada, Bapak Ibu. Ibadah yang kita lakukan, ya Allah, ibadah saya ini hanya untuk orang tua saya, bukan untuk saya. Biarlah dosa-dosa orang tua saya yang menanggung. Karena saya takut saya tidak bisa bertemu lagi dengannya di surganya Allah, sebab karena saya tidak pernah mendoakan kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dalam hidup ini adalah bukan harta, bukan kemewahan, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan baju baru yang dipakai untuk lebaran, tapi yang terpenting adalah kesiapan kita menuju surganya Allah. Makanya Allah sayang dan cintakan kita, Bapak Ibu. Allah tahu ini hambanya ini lalai semua ini. Kalau tidak saya kasih ujian 1 kali di bulan Ramadan selama sebulan, mau jadi apa hamba saya ini? Tidak akan mungkin dia ke surga saya, kata Allah. Padahal Bapak Ibu tidak ada untungnya sama Allah, tidak ada pentingnya sama Allah. Mau Anda beribadah, mau Anda tidak beribadah, bodoh amat, kata Allah. Tapi karena cintanya Allah melebihi dari apapun kepada hambanya, Ia sediakan 1 bulan penuh buat kita untuk mendekat kepadanya, ya, untuk mendekat kepadanya. Itulah sayangnya Allah kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh khotib pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah hidup penuh dengan ujian dan cobaan. Bahkan Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang harus saya lakukan ketika malam Lailatul Qadar tiba?" Lantas Rasul menjawab, "Hanya berdoa, mohon ampunlah kamu kepada Allah." Itu saja yang Rasul kasih tahu kepada Aisyah radhiyallahu anha. "Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim." Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ghafir lana junubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Perintah Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha hanya minta mohon ampun sama Allah. Itu bermakna apa, Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang lain yang kita capai di dunia ini selain mohon ampun sama Allah. Harta, kemewahan itu hanya titipan dari Allah.
Apalah artinya kita memiliki harta banyak, kedudukan yang besar, tapi semuanya itu haram, riba, maksiat. Pantasan anak-anak kita tidak merasakan kenikmatan kebahagiaan dunia dan ketenangan jiwa dan batinnya dan kedekatannya dengan Allah. Kita saja sebagai orang tua mencari rezekinya saja tidak halal. Padahal Allah sudah kasih kunci-kunci yang dahsyat buat kita untuk mencari rezeki yang halal, tapi terkadang kita kesampingkan itu. Ya, mudah-mudahan saya berhusnuzon bahwa orang-orang yang ada di lingkungan sini mencari rezekinya dengan cara yang halal insyaallah, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat antum-antunah sekalian mencari rezeki dengan cara yang halal. Yang terpenting adalah selalu tanamkan rasa takut kepada Allah. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keagungan kita kepada Allah. Takut kita kepada Allah, Bapak Ibu. Yang tua, ingat usia Anda sudah menua, tinggal di terakhir masa kehidupan Anda. Yang muda, ingat Anda jangan pernah menyombongkan diri. Tua muda, ajal Allah yang nentuin. Walaupun Anda mau belas-belasan tahun, mau Anda 13, 14, adik-adik saya 14, 15, 16, Anda jangan pernah berfoya-foya. Anda doakan selalu orang tua Anda. Belum tahu hidup Anda lebih lama dari orang tua Anda. Jangan Anda kira dengan apa yang Anda miliki sekarang sudah cukup buat Anda. Belum. Tidak ada yang cukup dalam hidup ini. Semuanya harus penuh ketakutan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di penghujung Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat fitrah, kewajiban kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kita dilatih untuk memperbanyak sedekah, infak, agar pahala kita berlipat-lipat gandanya adanya selama di bulan Ramadan. Ini sebenarnya melatih kita Bapak Ibu agar kita lebih hemat, memanfaatkan uang yang kita miliki itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Daripada kita shopping, ibu-ibu shopping belanja gak karuan ke mall, mending infakkan, kasih kepada yang berhak. Karena di balik harta kita ada yang berhak. Itu makanya Allah latih kita, hai hambaku, ayo berzakat. Banyak banget ayat tentang zakat Bapak Ibu. Allah latih kita, sisihkan harta kalian, kata Allah. Itu bukan hak kalian, kasih kepada yang berhak menerimanya. Itu melatih kita Bapak Ibu agar di hari-hari setelah Ramadan kita benar-benar berusaha untuk menyedekahkan harta kita walaupun sedikit. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tidak akan hilang harta yang kita berikan, bahkan Allah akan tambah berlipat-lipat adanya. Ustaz Yusuf Mansur pernah cerita itu, ada seorang santrinya tidak memiliki apa-apa lagi, karena dia tergugah dengan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian Ustadz, saya tidak punya apa-apa Ustadz, saya hanya anak dari orang tua saya Ustadz, saya hanya bisa memberikan segenap pakaian saya, tolong berikan kepada yang berhak menerimanya, dan ini ada uang sedikit dari tabungan saya, celengan yang dipecahin hanya uang ribuan. Luar biasa santri ini. Dan Yusuf Mansur menerima uang itu, alhamdulillah ala kulli hal. Sebulan 2 bulan kemudian ayahnya dapat job besar-besaran. Terkadang rezeki itu tidak harus dari siapa yang menyedekahkan, tapi terkadang bisa terlempar kepada orang-orang di sekitaran kita. Makanya anak-anakku, adik-adikku sekalian, Anda harus siapkan dari sekarang sedekah Anda sebanyak-banyaknya untuk membersihkan hati dan jiwa Anda insya Allah. Yang ketiga, ini yang paling penting, penentu Anda Bapak Ibu, saling memaafkan sesama saudara. Hablum minan nas, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ini penentu Anda Bapak Ibu. Kalau hablum minan nas Anda tidak baik, maka selesailah Anda. Tidak ada artinya amal ibadah yang Anda lakukan kepada Allah, tapi hablum minan nas Anda tidak baik. Sesama orang tua Anda melawan, tidak pernah mendoakan orang tua. Kalau tidak ada, walaupun masih ada, tetap Anda doakan. Sama tetangga juga kita kadang tidak ini, maka segeralah Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu berangkat kemari, jalannya dari sebelah kanan, saya berharap pulangnya dari sebelah kiri. Mohon maaflah kepada di sekeliling kita. Singgahlah ke rumahnya, mampir satu persatu. Ya, minta maaf duluan Bapak Ibu, jauh lebih baik.
Saudaraku, minta maaf atas salah dan hilapku saudaraku. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di Ramadan yang akan datang. Lebih memperbanyak silaturahim Bapak Ibu. Ya, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, Anda silaturahim itu dengan kata lain adalah ingin memperbanyak rezeki Anda, memperbanyak relasi Anda. Masya Allah ya. Selain Anda mendapatkan kebahagiaan, saling memaafkan, momentumnya tidak hanya di bulan Syawal ini, sebenarnya di bulan-bulan lain. Tetapi selain itu Anda juga akan mendapatkan relasi yang sangat besar ketika Anda ikhlas. Ada saja nanti rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Umur Anda akan Allah berkahi. Bapak Ibu sekalian, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menempatkan kita di tempat yang sebaik-baiknya kalaupun Allah panggil kita setelah ini, husnul khatimah. Dan saya doakan semoga Ramadan yang lalu sebagai bekal Anda menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda tidak memaksimalkan Ramadan yang lalu, mohon ampunlah Anda kepada Allah, taubatanlah nasuha. Karena sesungguhnya Ramadan ini adalah sarana pelatihan kita Bapak Ibu yang sesungguhnya pada Ramadan. Kalau selama Ramadan Anda sholat tarawih full, coba Anda buktikan setelah Ramadan Anda sholat 5 waktu full di masjid, terutama yang laki-laki. Itu bukti bahwa Ramadan Anda berhasil. Kalau selama Ramadan Anda tilawah 1 hari 1 juz, setelah Ramadan juga Anda tilawah 1 hari 1 juz, buktikan. Kalau selama Ramadan Anda mempererat silaturahim dan memperbanyak sedekah, buktikan. Selama tidak bulan Ramadan Anda juga memperbanyak sedekah dan banyak silaturahim. Itulah pelajaran-pelajaran yang kita petik, yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan. Itu bukti. Tanpa Anda sadarin Anda termasuk adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Kesadaran itu bukan dari kita, tapi Allah yang Maha Tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berdoa semoga kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan barisan shaf yang teratur. Kita sama-sama doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Turki. Mereka sedang dibombardir oleh saudara-saudara, oleh musuh-musuh Allah, di orang-orang Israel laknatullah. Jadi malam saya dengar kabar ada anak kecil yang umur 11 tahun Allah cabut nyawanya. Innalillahi. Kalau anak-anak kita hari ini Bapak Ibu senang ya kan, dengar takbiran dan bisa Idul Fitri, bisa main-main mercun-mercun. Kalau mereka main-main bom, dikejar-kejar bom sampai meninggal dengan penuh senyuman Bapak Ibu. Beruntunglah kita di Indonesia, Allah kasih kemudahan untuk kita beribadah dan beramal soleh. Kembali ke hati kita. Kalau kita kemarin tidak memaksimalkan dengan baik, ya kita dengan Allah lah yang tahu. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita di bulan Ramadan yang tahun ini, dan mudah-mudahan Allah kirimkan kita untuk mengikuti Ramadan di tahun yang akan datang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائل يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتأهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وادمتها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يغفو أسرى صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك ومن على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.